Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Sebuah kabar mengejutkan kita dapatkan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa pertemuan Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo akan kembali dijalankan. Ya, sebelumnya isu pertemuan kedua tokoh bangsa ini memang telah berembus jauh sebelum pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang informasi awalnya kita dapat, pertemuan kedua tokoh ini akan berlangsung sebelum pelantikan 20 Oktober 2024 kemarin. Tapi nyatanya hingga tanggal 20 Oktober pertemuan antara Megawati dan juga Pak Prabowo tak pernah terjadi. Sehingga para pengamat pun berspekulasi bahwa PDIP telah menentukan sikapnya untuk menjadi oposisi. Tetapi agak greget juga kalau misalnya kita melihat pernyataan-pernyataan dari para petinggi-petinggi PDIP, sebut saja Ibu Puan Maharani, yang tidak dengan jelas menyebut bahwa PDIP bakal berada di oposisi. Bahkan pernyataan beberapa tokoh PDIP sendiri banyak bertentangan. Sebut saja satu ini teman-teman, salah satu petinggi PDIP yang juga Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau Pak Bambang Pacul, yang menegaskan PDIP ini terpecah menjadi 3 kelompok atau 3 kubu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ingin PDIP merapat ke koalisi. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ingin melihat situasi apakah PDIP lebih baik atau tidak berada di koalisi, lihat dulu situasi. Dan yang ketiga adalah yang keras menolak untuk bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Sehingga memang pernyataan-pernyataan para tokoh-tokoh atau pentolan-pentolan PDIP juga agak berbeda. Kalau misalnya Ibu Puan di sini terang-terangan akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, kendati pun tak ada satupun kadernya yang masuk menjadi menteri atau wakil menteri. Dan hari ini teman-teman, kita juga telah mendapatkan informasi atau keterangan dari Sekjen PDIP yang angkat bicara terkait hubungan Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati, lebih lanjut terkait posisi PDIP yang akan jadi koalisi atau jadi oposisi. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak dulu pernyataan selengkapnya dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Tetap menginstruksikan untuk 110 kader PDI untuk all out datang semua ke acara pelantikan tersebut. Tanggapannya gimana, Mas? Ya, memang kami Ibu Mega telah mengeluarkan instruksi secara langsung bahwa seluruh anggota legislatif dari PD Perjuangan dilarang untuk keluar kota dan semua harus hadir di dalam proses yang konstitusional berkaitan dengan pelantikan Bapak Prabowo selaku Presiden. Ini sesuatu momentum kenegaraan yang juga dihormati oleh PDI Perjuangan. Seperti kita lihat kemarin pada saat Ibu Mega hadir di dalam promosi dokter saya, beliau pun kan juga menggunakan masker. Karena memang setelah pulang dari Rusia, Uzbek, kemudian melihat polusi yang begitu besar dan kemudian semacam alergi debu seperti itu. Dan kemudian Ibu Mega juga menerima banyak tamu-tamu negara yang ikut menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo. Sehingga karena itu kehadiran Ibu Mega nanti diwakili oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan juga representasi dari seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Kalau untuk rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sendiri gimana sih, Mas? Karena kan selama ini saya liputan ke DPR tanya ke Mbak Puan, kayaknya ditunda terus atau memang nanti nggak jadi gitu, Mas? Ya, sebenarnya kan pola komunikasi kan sudah terbangun. Sejarah hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo justru menunjukkan suatu persahabatan yang erat. Ketika banyak orang yang datang ketika berkuasa, Ibu Mega menunjukkan karakter seorang sahabat yang di dalam sejarahnya banyak bekerja sama dengan Pak Prabowo, saling membantu di antara kedua pemimpin. Sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara bagi Ibu Mega itu merupakan suatu dedikasi secara total. Dan komunikasi telah dilakukan melalui utusan beliau dari Mas Pramono Anung yang telah menyampaikan pesan-pesan secara khusus. Dan sehingga tidak ada hambatan di dalam kaitannya dengan komunikasi.
Meskipun momentum pertemuan ya kita hormati Pak Prabowo yang memang saat itu sedang mempersiapkan suatu susunan kabinet, bahkan kemudian telah dilakukan semacam introduction terhadap kebijakan-kebijakan strategis dari Pak Prabowo di Hambalang. Itu merupakan satu proses yang dihormati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga kalau pertemuan di antara kedua pemimpin itu kan bisa dilakukan kemudian. Berarti masih ada kans untuk Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo dan juga masih ada kans untuk kader-kader PDIP direkrut jadi menterinya Pak Prabowo nggak, Mas? Kalau terkait dengan sikap politik partai apakah berada di dalam pemerintahan atau menjadi penyeimbang, apakah ada kader PD Perjuangan yang berada dalam atau di luar pemerintahan, itu kewenangan sepenuhnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Budi Gunawan apakah merepresentasikan PDIP di kabinet Prabowo? Itu sudah saya jawab kemarin. Oh, kondisi penuh semangat. Ya, beliau kan karena sedikit flu sehingga kemudian harus menggunakan masker. Informasinya besok beliau akan ada di Bali, ada pertemuan dengan Menteri. Ya sebenarnya hari ini beliau direncanakan juga untuk datang. Tapi tamu-tamu negara yang akan hadir dalam pelantikan Pak Prabowo juga secara khusus mengadakan courtesy call dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga beliau hari ini banyak menerima tamu-tamu dari negara lain. Mas, berarti peluang bertemu Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa setelah pelantikan? Ya kalau pertemuan komunikasi sekali lagi kan sangat baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, disatukan oleh aspek-aspek historis. Dan Ibu Mega dalam seluruh perjalanan sejarah dari Pak Prabowo juga mampu menunjukkan sebagai seorang sahabat dalam suka maupun duka. Sehingga pertemuan akan bisa dilakukan tetap. Dan kemudian yang penting kita semua mendoakan agar bangsa dan negara ini bisa lebih baik ke depan. Kalau Ibu Mega sekarang ada di mana? Nah, beliau di Teguh Umar. Tadi ada pertemuan juga didampingi oleh Bapak Ahmad Basarah. Karena Pak Ahmad Basarah adalah Ketua DPP Bidang Luar Negeri. Sehingga beliau yang hari-hari ini mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan akan melakukan pertemuan lebih lanjut antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo, kendati pun setelah pelantikan. Dalam pernyataannya teman-teman, Pak Hasto menyebut bahwa pertemuan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan setelah pelantikan. Dan hari ini memang Pak Prabowo telah dilantik, kabinet pun telah dilantik. Memang makin mengecil kemungkinan Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Deal-deal politik pun juga akan semakin sedikit karena pos-pos menteri sudah diisi penuh. Jadi ya teman-teman, saya rasa pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo hanya akan sebatas seremonial, ya, tidak akan politis. Karena sekali lagi, deal-deal politik seharusnya memang dilakukan sebelum Pak Prabowo dilantik. Kalau misalnya saat ini ya nggak ada lagi pos-pos menteri yang bisa diisi oleh kader-kader PDIP. Dan kalaupun misalnya saya rasa kalau PDIP masuk ke koalisi, maka itu akan menjadi sebuah kerugian bagi PDIP. Sudah tidak dapat kursi, sudah nggak bisa keras ya, nggak bisa kritiknya, nggak bisa vokal. Ya jelas ini memang benar. Banyak sekali kader-kader PDIP, para petinggi-petinggi PDIP yang memang tidak berkenan kalau misalnya partainya bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Bukan permasalahan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo, tapi lebih permasalahan antara dengan partai-partai koalisinya. Terutama ya kita juga tidak bisa melupakan permusuhan antara PDIP, Ibu Megawati dan juga Presiden Joko Widodo yang memang kayaknya belum selesai dan tidak akan pernah rukun lagi teman-teman. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.